Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Pemirsa, sidang Majelis Umum PBB tahun ini akhirnya dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya, Menlu RI Retno Marsudi juga berada di New York. Bagaimana pengamanan sidang PBB di tengah pandemi? Kita simak laporan tim VOA. Tidak seperti sidang Majelis Umum PBB pada 2020, sidang Majelis Umum tahun ini berlangsung dengan pertemuan tatap muka. We have about 90 heads of state, head of government, that the Secret Service will be protecting in addition to approximately 40 spouses. So for us, we're in a range of about 130 protectees that are going to be within the city of New York. Begitu banyaknya pemimpin dunia yang datang ke New York berarti pengamanan ekstra di sekitar markas PBB. I think it goes without saying there will be some traffic closures and street closures. There will be impact, undoubtedly, but the goal is really to minimize that. Bagi warga New York, kehidupan sehari-hari bakal sedikit sulit. You know, if you go shopping, you need your ID to come back home. Ancaman COVID-19 menambah lagi kerumitan pengamanan sidang kali ini. Warga pun punya beragam respons. I'm hoping that everybody is vaccinated. We'll see people again, and the vitality and the economy that needs to be revitalized will be here. But then again, to know that we really might see another surge come, it's very, very, very troubling. Di satu sisi, kehadiran begitu banyak pemimpin dan pejabat dunia di New York menandai kembalinya kenormalan di kota terpadat penduduk di Amerika Serikat ini. Tapi di sisi lain, warga juga cemas karena kota ini lama menjadi epicentrum pandemi, juga karena banyaknya jumlah warga dan tata kota yang membuat orang tak punya banyak pilihan kecuali berkerumun dengan orang lain. Pemerintah kota menyatakan seluruh anggota delegasi akan diminta bukti vaksinasinya sebelum masuk aula majelis umum. Tapi pejabat PBB mengatakan bila pun tak ada bukti vaksinasi, pemimpin negara asing tak bisa dilarang masuk ke markas PBB, mengingat markas PBB berada di bawah yurisdiksi internasional. We need to balance the need to have world leaders here, have officials who can talk to each other and interact with each other, and balance that against the need to keep social distancing and keep all the preparations in place to deal with COVID-19. Pemkot New York pun menyiagakan diri. The city is providing a mobile unit, a mobile van that will provide testing and vaccinations free of cost to all attendees this year. Penanganan COVID dan juga konflik Afghanistan dipastikan menjadi dua isu utama yang dibahas sesi debat umum. Sidang kali ini berlangsung secara hybrid, termasuk untuk sesi debat umum. Presiden RI Joko Widodo misalnya dijadwalkan memberi pidato secara virtual, tapi Menlu Retno Marsudi hadir di New York untuk pembicaraan tatap muka. Dari kota New York, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyampaikan pidatonya secara virtual pada sidang Majelis Umum PBB ke-76 hari ini. Ya, dalam pidatonya Joko Widodo akan menyoroti isu ketimpangan vaksinasi COVID-19 secara global. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan isu ketimpangan vaksinasi menjadi sorotan Indonesia karena kerjasama global amat dibutuhkan untuk mengakhiri pandemi. Indonesia juga akan menyoroti beberapa isu lain, termasuk upaya menciptakan perdamaian lewat dialog dan solusi politik guna mempercepat penyelesaian krisis di sejumlah negara seperti Palestina, Afghanistan, dan Myanmar. Sekitar sepertiga kepala negara dan pemerintahan dari 193 anggota PBB absen dalam sidang umum kali ini karena pandemi COVID-19 termasuk Presiden Joko Widodo. Pagi Bu, I'm good, how are you Bu? Bu dari VOA boleh tanggapannya soal pemerintah? Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang menjadi agenda sidang Majelis Umum PBB ke-76, kita telah terhubung dengan rekan VOA Virginia Gunawan langsung dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Halo Virginia. Halo rekan-rekan. Baik. Selamat malam waktu New York. Selamat malam waktu New York. Virginia, bagaimana pengamanan jalannya sidang? Ya, saat ini sidang sudah berakhir ya. Kalau ada lihat di belakang saya, ini adalah bagian dari Press Island atau biasanya itu tempat-tempat para awak media itu berkumpul dan melakukan stand up position, melakukan live reporting, dan di sini belakang saya sudah kosong dan kebetulan malam ini hujan. Tapi perjalanan untuk sidang umum hari ini, hari pertama, berjalan cukup lancar, di mana walaupun sekalipun para pemimpin pemerintah dan
pemimpin negara itu melakukan atau memberikan pidatonya baik secara virtual maupun secara langsung di aula majelis umum. Namun itu tidak mengurangi keinginan mereka untuk berdiplomasi baik secara bilateral maupun secara diplomasi lewat side event atau acara-acara sampingan yang biasanya diadakan di gedung markas PBB. Selain itu memang kegiatan di markas PBB ini masih sangat dibatasi. Untuk bisa masuk ke dalam memang harus menjadi delegasi atau menjadi pemimpin pemerintah atau pemimpin negara sebelum bisa masuk ke dalam. Sebelumnya masyarakat seperti saya misalnya awak media bisa masuk meliput secara langsung di dalam, tapi untuk saat ini kegiatan-kegiatan semua itu diberhentikan dulu. Pertemuan bilateral juga sangat dibatasi dan khususnya hanya diberikan akses kepada delegasi-delegasi yang berkaitan dengan dari negara-negara anggota PBB. Rekan-rekan. Virginia, apa saja yang menjadi agenda besar dalam sidang umum kali ini? Ya, masih menjadi fokus. Yang pertama adalah penanganan pandemi COVID-19 dan yang kedua adalah bagaimana caranya mengatasi krisis akibat perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada pidato pembukaannya tadi pagi dan menyebutkan bahwa saat ini dunia itu berada dalam ancaman dan kondisi yang terbelah paling parah yang pernah ada saat ini. Selain itu dia juga menyatakan bahwa saat ini dunia ini sedang berada dalam ambang atau abyss, di mana memang banyaknya masalah-masalah global yang terjadi saat ini membuat keadaan itu menjadi seperti yang dia sebutkan tadi. Ada 4 hal yang dia sebutkan menjadi masalah saat ini. Yang pertama, ketimpangan yang terjadi baik secara sosial, ekonomi, dan juga ketimpangan gender, terutama diamplifikasi karena adanya pandemi COVID-19, lalu krisis akibat perubahan cuaca atau perubahan iklim yang memperparah keadaan di saat ini. Selanjutnya juga ada misinformasi yang membuat polarisasi terhadap kelompok-kelompok dan juga timbulnya konflik-konflik yang terjadi di Afghanistan, Ethiopia, dan Yemen yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah, Antonio Guterres juga menyarankan atau memberikan desakan kepada negara-negara anggota, 193 negara anggota ini untuk berkonsolidasi dan bersolidaritas dan melakukan kegiatan multilateralisme untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah global ini. Jadi memang kembali lagi semangatnya untuk bersama-sama melakukan kegiatan bersama-sama sesuai dengan semangat PBB. Rekan-rekan. Iya, Virginia, yang kita tahu Presiden Joko Widodo juga menghadiri sidang kali ini. Nah, sebenarnya concern Presiden Jokowi dalam sidang kali ini apa saja? Ya, saya kurang bisa mendengarkan secara jelas pertanyaan Anda, tapi yang pasti Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidatonya secara virtual esok hari, tanggal 22 September, sekitar pukul 2.03 siang waktu New York atau sekitar 2.03 dini hari waktu Indonesia. Dan pidato ini akan disampaikan secara virtual, yaitu sudah di-prepack dan nanti akan ditayangkan di sidang majelis umum ini. Beberapa poin yang akan disampaikan Jokowi tentunya, Presiden Jokowi tentunya adalah penanganan pandemi COVID-19, lalu juga ada penyelesaian konflik, termasuk juga konflik di Afghanistan, atau bagaimana caranya Indonesia berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di negara-negara muslim tersebut. Beberapa agenda yang dilakukan oleh delegasi, termasuk delegasi yang dibawa oleh Kementerian Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi di sini, memang skeleton crew atau kru yang sangat terbatas, jadi kru inti saja. Namun ini tidak mengurangi kegiatan mereka, mulai dari kegiatan bilateral di dalam gedung PBB, lalu juga ada beberapa meeting yang mereka lakukan secara regional maupun bilateral maupun trilateral meeting yang dilakukan di luar markas PBB. Rekan-rekan. Virginia, terkait dengan friksi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Prancis dan Australia, apakah dibahas masing-masing negara di sana? Ya, untuk friksi yang terjadi dengan Prancis, ini memang salah satu hal yang cukup mengejutkan dalam diplomasi yang terjadi di Amerika Serikat di pekan lalu, ketika ada pengumuman bahwa akan dilakukannya kemitraan pertahanan antara 3 negara, AUKUS, berarti itu adalah Australia, Amerika Serikat, dan United Kingdom atau Britania Raya. Ini hal yang mengejutkan bagi Prancis yang merasa ketinggalan, tidak masuk dalam fakta pertahanan ini. Sehingga dia merasa merasa bahwa ada kebutuhan untuk
mengapa ditinggalkan dalam fakta keamanan yang seharusnya Prancis ini adalah mitra yang salah satu mitra terlama Amerika Serikat. Bagaimana nanti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat akan mengkonsolidasi masalah ini akan memang sangat berpengaruh dengan hubungan Amerika Serikat dengan Prancis. Saat ini konsekuensi dari konflik antara Amerika Serikat dengan Prancis ini bahkan Presiden Macron tidak bersedia untuk memberikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini. Bahkan untuk memberikan video pesan atau memberikan pidatonya lewat virtual saja dia tidak bersedia gitu. Jadi memang konflik yang ini cukup menekan dan memberikan pressure tertentu kepada Amerika Serikat selain juga konflik terkait Afghanistan. Baik Virginia, ini ya terkait banyaknya hal yang dibahas di dalam sidang PBB ini juga banyak konflik gitu yang terlihat. Nah, yang mencuri perhatian adalah hadirnya grup K-pop BTS di ruang sidang menjadi kejutan banyak orang. Mengapa PBB merasa perlu mengundang mereka, Virginia? BTS sebenarnya bukan ikon figur pertama dan bukan pertama kalinya BTS hadir dalam panggung PBB ya. Ini adalah kali ketiga, sebelumnya BTS pernah hadir menyampaikan pidatonya. Namun kali ini cukup sensasional karena mereka merekam penampilan mereka dengan lagu Permission to Dance dari dalam aula majelis sidang, yang mana itu sesuatu yang sangat luar biasa dan jadi tontonan banyak orang. Kalau misalnya Anda ke page YouTube UNTV saat ini, itu adalah page-nya PBB, video penampilan BTS ini adalah video yang paling banyak ditonton dengan 11 juta penonton hanya dalam satu hari. Bayangkan, jadi dalam satu hari itu 11 juta orang menonton penampilan BTS. Tentu atraksi seperti ini dibutuhkan oleh PBB yang saat ini mungkin bagi generasi muda melihat PBB itu sebuah organisasi yang tidak relevan atau terlalu berangan-angan, terlalu jauh. Namun bisa dibunyikan lewat performance yang diberikan oleh BTS juga dengan pidato yang mereka berikan. Sebagai catatan, BTS ini bukan hal yang baru dan kaitannya dengan PBB ini sudah lama. Jadi sejak tahun 2017 mereka sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk mengkampanyekan beberapa isu termasuk pemberhentian atau stop bullying terhadap generasi muda. Jadi memang sensasional dan memang ini mutualisme simbiosis ya antara keduanya, sehingga bisa dilihat bahwa diharapkan memang generasi kedepannya generasi muda bisa lebih aware dengan isu-isu yang dibawa oleh PBB. Terima kasih. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan selamat beristirahat, Virginia. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya dan ini akan kita bahas nanti usai jeda berikut ini. Good Morning yang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, yaitu uji coba anak di bawah 12 tahun masuk ke dalam mal. Peningkatan volume pengunjung terjadi di pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. Iya. Lalu masih ada informasi terkait jelang kualifikasi Piala Asia Putri 2022, Timnas Indonesia gelar sesi latihan perdana. Kami segera kembali.